utawi ma iku balwa balik utawi Muhammad atau hada iku syairun iku seorang syairun direkam ya. Syairun iku penyair. Syairun iku seorang penyair. Maka fama mengkuti perkara atakang teko bi kelawan fama mengkuti perkara atakang teko sapa hadza Muhammad bi kelawan goma iku syairun iku syair. Syairun iku syair. Dia akan tetapi mereka para orang-orang kafir Mekah itu mengatakan apa itu Quran itu? Apa yang dibawa Muhammad itu? Apa yang dibawa Muhammad itu adalah ya mimpi orang tidur. Itu apa yang dilihat oleh orang-orang dalam mimpi itu. Ya. Akan tetapi Muhammad itu buat-buat itu. Balif tarohu. Muhammad tuh bikin-bikin gawe-gawe ku karang-karangane Muhammad. Ai ikhtalaqo tegese gawe-gawe sapa Muhammad kuwi. Bal huwa syairun. Bahkan Muhammad itu adalah seorang penyair. Nah, ini jelas apa yang mereka ucapkan ini. Itu jelas berlawanan, bertentangan dengan fakta. Karena apa? Karena faktanya mereka tahu Nabi Muhammad itu tidaklah dikenal sejak remajanya itu pernah kemudian menekuni bidang sastra. Jangankan kok kemudian beliau itu menyempatkan diri mempelajari hal tersebut. Wong untuk bertahan hidup saja beliau harus berjuang. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu yatim piatu dalam usia 6 tahun. Dalam usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian sejak itu beliau tinggal bersama, ya. Sejak itu beliau kemudian tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Seorang yang punya banyak putra dan tidak termasuk orang yang kaya. Memang pilihannya Nabi Muhammad itu kenapa ikut pamannya Abu Thalib, padahal beliau punya paman-paman lain yang lebih kaya. Yang misalnya kalau Nabi ikut mereka itu ya secara ekonomi ya terjamin, tapi tidak. Mereka tahu itu. Maka sampai Allah Ta'ala berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu artinya Muhammad itu bukan orang lain. Muhammad itu bukan orang yang tiba-tiba datang kepada kalian yang kalian tidak tahu latar belakangnya. Tidak. Muhammad itu adalah min anfusikum. Berasal dari golongan kalian. Kalian tahu track recordnya. Ya. Dan track recordnya Nabi Muhammad mulai kecil sampai kemudian beliau mengumumkan menjadi Nabi. Itu track recordnya clear and clean, bersih. Maka dalam peristiwa ketika Ka'bah dibangun, kemudian siapa yang bisa meletakkan, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya saat kemudian terjadi perebutan itu. Maka kemudian diputuskan siapa yang masuk ke masjid pertama kali itulah yang punya hak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata yang pertama kali masuk itu Nabiullah Muhammad SAW yang saat itu masih usia 35 tahun. Dengan jeniusnya untuk melerai ya, untuk meredam pertikaian konflik. Lalu Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad itu di sorban, kemudian
representasi dari masing-masing kabilah itu, salah satu di antara yang mewakili para kabilah itu kemudian disuruh mengangkat bersama-sama kain sorban yang di atasnya itu ditaruh Hajar Aswad itu. Mereka tahu itu, mereka tahu track recordnya Muhammad itu siapa. Mereka juga paham Nabi Muhammad tidak pernah belajar, tidak pernah kemudian menjadi apa? Menjadi juara dalam kontes sastra yang diselenggarakan tiap tahun. Dan itu merupakan kebanggaan orang Arab kala itu. Dan tidak ada catatan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi juara, tidak pernah. Bahkan masih dalam perdebatan dia mengatakan Nabi Muhammad itu ummi, itu artinya ummi itu artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Walaupun ini beda pendapat, ada yang mengatakan ummi itu nisbat dari Ummul Qura. Ummul Qura itu nama lain dari Mekah. Kalau mengatakan Muhammad Al-Makkiyu yang berkebangsaan Mekah, maka Muhammad Al-Ummiyu yang berkebangsaan Ummul Qura. Ummul Qura itu adalah nama Mekah. Karena Ummul Qura itu adalah kota lama. Jadi induk dari perkampungan yang ada di Arab itu ya Mekah itu. Situs di mana di situ dulu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan puteranya. Nah, itulah yang kemudian membuka mata dunia bahwa Islam itu tetap tidak berdiri sendiri. Islam itu ya tetap agama yang punya sambungan dengan nabi-nabi sebelumnya. Sambungan Islam itu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melalui siapa? Nabi Ismail alaihissalam, yang hanya saja lama setelah Nabi Ismail tidak ada nabi, hanya satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka mengatakan Muhammad itu penyair, apa yang disampaikan Muhammad itu adalah mimpi, itu adalah buatan Muhammad, karangan Muhammad sendiri. Ini tuduhan-tuduhan yang secara logika itu nggak bisa diterima mestinya. Tapi mengapa pada saat itu kok mereka mendapatkan klaim-klaim ini mendapatkan pembenaran? Ya lagi-lagi yang berbicara bukan akal sehat, yang berbicara adalah kebencian, sentimen. Ketika sentimen yang berbicara, maka benar dan salah itu bisa dibolak-balik. Ada pemutarbalikan fakta itu karena sentimen, karena kepentingan. Ya, karena apa? Jenenge itu ada kepentingan itu. Kepentingan itulah yang kemudian membuat orang itu kemudian berani melakukan pemutarbalikan fakta. Ini wae pilkada kayak begini ini. Ya nanti karena kepentingan, karena interest, maka kemudian dalil itu bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Dalil itu bisa diarahkan ke sana, bisa diarahkan ke sini. Dalil yang mestinya itu untuk menguatkan pasangan tertentu justru dipakai untuk melemahkannya. Cara memandangnya, karena cara memandangnya itu berbeda. Angka 9 itu bisa menjadi angka 6 kalau dilihat dari dari sudut pandang yang berlawanan. Angka 9 akan menjadi angka 6, angka 6 akan menjadi angka 9. 19 akan menjadi 61. Tinggal dari mana dia memandangnya itu. Nah, artinya bahwa cerita seperti ini kalau sekarang terjadi itu pengulangan. Kalau sekarang terjadi jadi orang berbicara tidak sesuai dengan fakta dan itu jelas dia berkata seperti itu karena kepentingan, nggak usah heran lah.
Itu bukan hal modern, itu bukan hal baru. Itu adalah apa? Kuno. Kunone kuno. Biyen wis ngono iku. Maka tidak usah heran. Makanya terus falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ujung-ujungnya begitu. Falyati monggo supaya nekakno Muhammad. Falyati monggo supaya nekakaken sapa Muhammad na ing kami. Na ing kita bi ayatin kelawan ayat, tanda-tanda kemampuannya, tanda-tanda kebenarannya. Nek memang Muhammad itu benar, coba supaya dia mendatangkan kepada kami bukti kebenarannya. Bukti kebenarannya. Kama ursila oleh padha diutus sapa awaluna, sapa pira-pira nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu itu juga begitu. Ketika mereka mengaku-ngaku sebagai nabinya Allah, utusannya Allah, oleh kaum mereka juga diminta bukti. Diminta bukti. Dan sering saya sampaikan, ketika seseorang minta bukti atas sebuah pernyataan, maka itu tanda bahwa orang itu tidak percaya. Kalau dia percaya, ya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, ketika beliau membenarkan cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang-orang kafir mengatakan, apakah kamu percaya dengan cerita yang nggak masuk akal ini, Abu Bakar? Abu Bakar dengan mengatakan, kalau Muhammad yang mengatakan, walaupun lebih aneh 1000 kali dari cerita ini, kalau itu keluar dari lisannya Muhammad, aku percaya. Saya mempercayai semua yang diucapkan oleh beliau tanpa aku ragu dan tanpa aku minta pembuktian. Wong percaya semono iku. Dan lagi-lagi kepercayaan itu juga didukung oleh rasa cinta. Itu entah lebih dulu mana itu. Percaya karo seneng itu dhisik endi karo. Makanya yang mirip dengan kepercayaan itu tadi kan juga apa? Cinta. Kalau percaya itu ya nggak punya logika kan. Kalau percaya itu nggak punya kesepadu percaya ya percaya. Ya, sama dengan orang cinta itu juga begitu, sama. So, seneng ya seneng wis. Ya, seneng ya seneng. Makanya kalau dulu kalau persoalannya apa kepercayaannya para sahabat ya atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak jadi masalah. Karena Nabi Muhammad kelasnya Nabi. Nah kalau sekarang kita mempercayai apa yang disampaikan oleh para ulama, ya nanti dulu. Nanti dulu. Kalau kita sampai taklid, ya, taklid, maka harus dilihat dulu dari aspek dari apa? Taklid dalam hal apa? Kalau taklid dalam hal kepercayaan nggak bisa. Tapi kalau taklid dalam hal mengikuti amalan boleh. Misalnya ono kiai sholat terus sampai mengikuti sholatnya kiai itu walaupun kamu tidak tahu dalilnya. Jadi akhdhu qauli ghairi min ghairi ma'rifati dalilin, mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya. Itu dalam hal fikih boleh. Dalam hal fikih, dalam syariat itu dalam hal amaliyah. Ya. Tapi kalau dalam hal keyakinan, taklid dalam keyakinan, ini yang diperdebatkan di antara para ulama ahli kalam. Ada yang mengatakan bahwa apa la yasihu imanul muqallid. Jadi keyakinan yang didasarkan atas ikut-ikutan keyakinannya orang lain tanpa punya dalil sendiri itu enggak boleh. Ya lagi-lagi kan begitu, karena kepercayaan itu kan urusan percaya kok melok manutan juga iso kan.
Sama dengan cinta kok ikut-ikutan itu nggak bisa. Wong cinta itu perasaan. Sama seneng, aku senengi kok. Kenapa? Aku melok awakmu. Lho ora iso seneng kok. Ya sampean kudu di alasan sendiri untuk mencintai. Kamu juga harus punya alasan sendiri untuk meyakini sesuatu. Nggak boleh kemudian urusan keyakinan dan urusan seneng itu melok. Urusan hati kok. Nah, kata orang-orang kufaru Quraisyin, ya hendaknya Muhammad mendatangkan kepada kami pembuktian atas kebenaran pernyataan-pernyataannya, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu diutus oleh Tuhannya. Contohnya kan nakoti koyok nako itu ontone Nabi Saleh yang keluar dari batu itu, yang keluar dari batu. Walaupun itu secara kasat mata itu sesuatu yang luar biasa, tapi masih termasuk minal umuril jaizatil akliyati. Itu masuk kategori pada sesuatu yang secara akal itu masih bisa diterima adanya. Keluarnya onta dari dalam batu. Secara kebiasaan, kewajaran, betul itu tidak wajar. Tapi secara akal itu masih bisa diterima. Bisa diterima. Yusaddiqu biwujudihi. Yusaddiqul aqlu biwujudi, sebagaimana yusaddiqu al aqlu bi adamihi. Kalau itu tidak terjadi, akal ya bisa membenarkan. Kalau terjadi, ya akal bisa membenarkan. Karena itu termasuk masih diminta tasarrufi kudratillahi, termasuk di ruang lingkup sifat kudrati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu ala ijadi wa idamil mumkinat, mewujudkan dan meniadakan sesuatu yang menurut akal itu ada dan tidak adanya itu bersifat mungkin. Nah, keluarnya onta dari dalam batu itu mungkin. Loh Pak, gimana? Itu lah kalau biasanya memang onta itu diciptakan Allah Ta'ala dengan proses yang wajar seperti itu. Seperti halnya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Tapi Allah kan juga menciptakan Nabi Adam. Allah juga menciptakan Nabi Isa. Allah menciptakan Ibu Hawa. Yang ketiga-tiganya itu prosesnya tidak seperti umumnya manusia. Maka onta yang diciptakan Allah Ta'ala bersamaan dengan permintaan kaumnya Nabi Soleh agar ditunjukkan bahwa betul-betul beliau itu seorang nabi dengan klaim kenabian dan kerasulannya, apa yang diminta oleh Nabi Soleh itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan, anggaplah bahwa ontanya Nabi Soleh itu seperti Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Gak ada induknya, gak ada induknya, gak ada pejantannya. Cara gawe menungso gak duwe bapak, gak duwe ibu. Dan itu sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang bisa-bisa saja ya, walaupun tidak biasa. Wal aso lan contone kaya aso tongkate Nabi Musa seperti cerita kemarin. Yang ketika dilemparkan berubah menjadi ular. Bukan membuat silap mata. Bukan membuat kemudian mata itu tertipu dengan apa yang dilihatnya. Yang melihat tali itu seperti melihat ular. Wong gak usah disihir kok. Wong iku gak disihir pas wayahe ra duwe duit. Ya wong iku nek wayahe ora duwe duit ngono ndelok ana warna abang-abang atau warna biru-biru dianggap duit tak? Ya ora? Oh ya ngono. Loh, bareng dilok kok ora duit ngono. Ya sama dengan fata morgana. Fata morgana itu orang ketika jalan haus butuh banyu maka melihat
ke depan kelelap-kelelap penuh koyok banyu. Parani ya ora banyu. Karena hanya matanya saja yang tertipu. Tapi kalau asa Musa itu betul-betul mukjizat. Kok bisa Pak? Ya bisa saja lah. Wong Allah Ta'ala itu kuwasa. Selama sesuatu itu termasuk minal umuril jaizatil akliyati, termasuk dalam kategori perkara yang secara akal itu mungkin adanya, bisa jadi adanya, bisa jadi juga tidak, maka Allah mampu. Qala wal yadi, lantangane Nabi Musa, yang kemudian ketika dimasukkan, kemudian dikeluarkan bersinar. Kata mereka, ya hendaknya kamu juga bisa, hendaknya Muhammad juga bisa seperti nabi-nabi terdahulu, menunjukkan, membuktikan, mendatangkan pembuktian atas kebenaran pengakuannya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'min. Dilengno karo Gusti Allah Ta'ala. Loh, apakah mereka juga nggak tahu? Artinya mereka pasti juga tahu kan? Apa endingnya? Apa ending dari cerita umat-umat Nabi terdahulu? Yang ketika kemudian minta pembuktian, kemudian dikasih pembuktian, mereka tetap tidak percaya. Dan apa akhirnya? Dihancurkan, dibinasakan. Loh, apakah mereka juga tidak tahu itu? Maka sebenarnya seharusnya kalau kemudian mereka minta seperti itu dan permintaannya dikabulkan, mereka akan dihancurkan juga, akan dibinasakan. Tetapi kan Nabi Muhammad sudah mohon kepada Allah Ta'ala, tidak ada pembinasaan. Tidak ada pembinasaan. Tidak ada penghancuran. Maka ya tidak semua yang mereka minta kepada Nabi Muhammad lantas Allah Ta'ala mengabulkan. Sebab kalau dikabulkan, nasib mereka juga akan seperti nasib-nasib umat-umat terdahulu, umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Nuh. Ma'amanat qablahu min qaryatin, ma'amanat ora padha percaya. Ma'amanat ora padha percaya. Ma'amanat ora padha percaya qablahum ing dalam sadurunge. Ma'amanat ora padha percaya qablahum ing dalam sadurunge ar-rusul. Ma'amat ora padha percaya ma'amat ora padha percaya min qablahum ing dalam sadurunge. Sawi mau sadurunge Aladina, sadurunge Aladina umatnya kaum Nabi Muhammad itu, sebelum mereka Anas berarti Anas ma'amal ora padha percaya belum dalam sadurunge Anas rupan umate Kanjeng Nabi apa kaume Kanjeng Nabi. Sapa min qaryatin, sapa penduduke desa. Min qaryatin, sapa penduduk desa ai ahlu tegese ahlu qaryatin. Ma'amanat qablau min qaryatin ahlakna. Njur ahlakna menghancurkan sapa ingsun Allah. Ahlakna menghancurkan sapa ingsun Allah ha ing qaryatin. Mergo bitakdzibia sebab ngoronoe qaryatin ma ing pembuktian, ma ing ayat atakang padha teka sapa ikilah nabi tu rasul ha ing ikilah ma rupane ma minal ayati bitakdzibia qarya ma'aha ing qarya ya ha ing qarya rupane ma ataha apa yang dibawa nabi tu rasul kepada mereka minal ayati rupane piro-piro tondo-tondo kekuasaan Allah Ta'ala membuktikan kebenaran pengakuan para nabi dan rasul itu sebagai seorang utusan Allah. Maka afahum yu'minun,
Lalu apakah kemudian kalau sudah seperti itu mereka juga akan percaya kepada Nabi Muhammad? Tentu tidak. Afa yu'minun njur apa ta padha, afa mongko fahum njur apa toh utawi qaryah iku yu'minuna iku padha percaya sapa qaryah? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab karena Allah tidak bertanya. Ayo. Ya. Coba pelajari lagi, coba ingat-ingat lagi ceritanya. Ya, sebelum mereka umat-umat Nabi terdahulu tidak percaya dengan apa yang didatangkan oleh Rasul terhadap mereka. Ayo, apakah mereka kemudian setelah Nabi dan Rasul mengabulkan apa yang mereka minta dengan mendatangkan bukti-bukti dari pengakuannya itu, apakah mereka juga beriman? Ora toh? Apa yu'minun? Mereka gak beriman toh? Ayolah tegese ora beriman. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qala wa ma arsalna orang utus sapa ingsun Allah. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun Allah min qablika ing dalem sadurunge sira Muhammad. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun Allah min qablika ing dalem sadurunge sira Muhammad illa rijalan kejaba ing pira-pira rasul sing lanang-lanang kabeh. Jadi menurut inilah yang menjadikan dalil bahwa semua rasul itu laki-laki. Jadi ar-rasul adalah zakarun, seorang laki-laki. Gak ono rasul wedok iku ora ono. Mergo Allah dawuh wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad kecuali aku mengutus para laki-laki. Kaum Adam, kaum laki-laki sing yuha kang diparingi wahyu. Yuha kang den paringi wahyu sapa ilaihim rijalan. Yuha kang den paringi wahyu sapa ilaihim rijalan. La malaikatan ora kok ingsun ngutus malaikat gak. Qalu rijala yuha wa fi qiraatin lan iku tetep siji qiraah binuni kelawan nun. Auha yuhi, terus fa'ilnya adalah Allah mu'azzim nafsahu menggunakan nun. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun Allah illa min qablika dalam sadurunge sira Muhammad illa rijalan kejaba ing pira-pira utusan sing lanang-lanang sing nuhi kang paring wahyu sapa ingsun. Nuhi kang paring wahyu sapa ingsun ilaihim maring rijalan. La malaikatan ora kok ingsun ngutus malaikat, tidak. Sebagaimana yang pernah diminta oleh orang-orang terdahulu. Mengapa Allah tidak mengutus utusan berupa malaikat saja? Ini permintaan yang tidak masuk akal. Ya emang apa takone iku ora kok pengen dapat jawaban yang memuaskan. Takoke iku namanya ta'anut. Ta'anut itu artinya takone iku memang ngengel-ngengel. Dadi takone iku penyetakon golek masalah. Ora kok takok untuk menyelesaikan masalah, tapi tak bertanya untuk mencari masalah. Saiki ngene lho. Takone iku motifnya bukan bertanya untuk mencari jawaban, ya, untuk menemukan jawaban, tetapi bertanya untuk menciptakan permasalahan. Untuk menciptakan permasalahan. Engko nek dijawab terus engko dibantah terus masalahnya terus do. Coba bayangkan wong utusane Allah Ta'ala rupa menungso wae. Ini kan begini. Wa hikmatu irsali
hikmahnya Allah Ta'ala mengutus al-bashar, wa hikmatu irsalil bashari. Dihikmahi Allah Ta'ala menjadikan seorang manusia sebagai utusan, sebagai nabi dan rasul. Itu karena manusia itu kan sama dengan nanti sasarannya, sama dengan objek daripada wahyu itu. Kalau kemudian wahyu disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai penerima wahyu, itu antaranya sing menyampaikan yang kemudian yang menerima itu orangnya sama. Artinya ketika kemudian itu nanti berupa beban juga sama. Mereka melakukan, nabi dan rasul juga melakukan. Kalau misalnya Allah melarang, ya Allah melarang terhadap manusia, juga melarang terhadap utusannya. Bahkan utusannya itu yang harus lebih dulu melakukan perintah dan lebih dulu meninggalkan larangan. Lah, supaya manusia itu kemudian tidak punya alasan ya untuk merasa berat atau keberatan dengan perintah itu, ya, maka nabinya adalah manusia. Coba kalau nabinya itu malaikat orang mangan orang ngombe, orang turu. Lah itu kon salat dikon. Malaikat itu kuat temenanan panjenengan. Kewang ini, yang nggih, wong panjenengan malaikat kuat, ngongkon sak karepe dhewe. Nah, kita ini manusia. Ngono. Lho gak mikir ngono. Apakah dia gak berpikir seperti itu? Seandainya betul misalnya para rasulnya Allah Ta'ala itu malah malaikat, terus perintah sholat, sama-sama melakukan, ya tentu mereka akan mengatakan begini, kok karpe dewe pangeran itu. Iya, pancen nabi, malaikat, ora doyan mangan, ora turu, ora doyan kawin. Lah kita ini, mosok kita kok dipadakno karo malaikat. Tentu kan begitu. Lho bareng utusane Allah Ta'ala rupa menungso yang juga manusia ya turu, ya mangan, ya rabi. Maka Nabi mengatakan, saya ini juga manusia seperti kalian. Lho ngono kok isih ana sing pengen ora pengen nabi menungso, pengen nabi malah malaikat. Lho karepe lho piye? Iku aja jenenge ngewohi silit dikukur ta iku jenenge. Silit gudikan niku. Iku ewah, dikukur lecet, gak dikukur gatel. Nah ngono iku. Dadi wong iku nek apa kok mbulet ae iku sarane sulit guduken niku ngono ae. Wong kok koyo silit gudikan. Wah, dijelasno ora paham-paham. Lho iki. Nanti Allah mengatakan ini seperti itu, hikmahnya kan di situ. Coba kalau kamu baca kitab-kitab tauhid ya tentang sifat jaiznya para rasul adalah sifat al-a'rad al-basyariyah yang tidak berakibat pada terciderainya kemuliaannya sebagai nabi dan rasul. Jadi artinya walaupun nabi itu mungkin punya sifat manusiawi, ya karena manusia, tetapi sebatas sifat manusiawi yang tidak kemudian mengakibatkan terciderainya beliau dalam kapasitas sebagai seorang nabi dan rasul. Makanya ada yang namanya muru'ah. Jadi podo-podo menungsone, tapi kiai karo gak kiai ya beda. Podo-podo menungsane, podo-podo muslime, santri karo gak santri ya beda. Taruhlah masih dalam perdebatan misalnya menutup aurat misalnya, menutup aurat. Iku jelas beda tuh antara si santri karo sing gak santri. Apa no padakno? Ya gak iso. Misalnya podo-podo menungsone, tapi antarane ustad karo sing gak ustad ya beda. Itu ada yang namanya muru'ah itu, kelas-kelasnya itu. Maka dalam hal makanya kalau kemudian cerita-cerita tentang para nabi yang di situ kemudian melakukan atau ada pada diri mereka sifat-sifat manusia yang karena sifat tersebut kemudian membuat para nabi itu kehilangan kehormatannya sebagai nabi dan rasul, tentu itu tidak benar.
Seperti yang kemarin panjang lebar bukan pembelaan ya. Bagaimana kemudian kita mentakwil dawi Allah Ta'ala fa aso adamu rabbahu faghwa. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi Adam itu maksiat kepada Allah Subhanahu, karena itu termasuk perkara sing mustahil, tidak mungkin. Qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba hati angen-angenen. Fas'alu mongko padha takono sira kabeh. Fas'alu mongko padha takono sira kabeh ahla dzikri ing wong sing ahli zikir. Ahli zikri ing ahli zikir sapa ahli zikir iku? Ail ulama. Wong sing ngerti bitaurat iklan kitab Taurat wal Injil dan kelawan kitab Injil. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna iku ora padha ngawruhi sapa sira kabeh dzalika ing mengkono-mengkono Taurat lan Injil. Dalam konteks khusus ayat ini disampaikan kepada kufar Quraisy, kepada kufar Makkah. Maka Allah berfirman, bertanyalah kalian kepada mereka-mereka yang mengerti kitab Taurat. Tanyakan kepada mereka-mereka yang mengerti kitab Injil. Bila kalian tidak tahu. Nek sampean gak ero iku takono sing ero. Ya, takono sing ero. Maka tempat kita bertanya, ya, tempat kita bertanya tentang sesuatu. Allah dengan tegas menyatakan, nek sampean pengen takon tentang sesuatu, takon sapa? Takono ahla dzikri. Ahlal dzikri. Ojo takon ahlal fikri. Walaupun dalam beberapa ayat perintahnya adalah liqaumi yatafakkarun, liulin nuha, liulil absor. Jadi urusan-urusan itu dikembalikan kepada sing duwe pikiran, sing iso mikir, sing iso angen-angen. Tapi sampai niku nek duwe masalah, ojo takok wong sing ahli mikir. Tambah bingung sampean. Mergo wong ahli mikir itu dia terkadang punya yang namanya yang namanya pribadi, kepentingan pribadi. Sekarang mengatakan yang namanya ada, berarti ketika dia punya keinginan pribadi, berarti dia tidak bisa independen dengan pendapatnya, ya, tidak bisa independen dengan pendapatnya. Ahli kayak apapun itu nggak bisa. Ahli kayak apapun, ketika dia berpendapat pasti akan dipengaruhi oleh pendapat pribadinya. Setiap orang pasti punya pendapat pribadi. Dan itu yang kemudian membuat dia itu ketika misalnya ditanya tentang sesuatu, dia nggak bisa kemudian tanpa ada interest itu, tanpa adanya konflik of interest, itu nggak bisa. Mulai sampai bingung nih pengadilan itu expert, saksi ahli. Itu ketika saksi ahli itu didatakan oleh jaksa, ya kesaksiannya pasti akan menguatkan dakwaan jaksa kepada terdakwa. Tapi beda lagi ketika saksi ahli itu didatakan oleh PH, penasihat hukum. Maka pasti pendapat-pendapatnya juga akan membantah pendapat ahli yang didatangkan jaksa dan menguatkan argumentasi dari para penasihat hukum. Apalagi jelas terungkap di pengadilan, apakah ahli didatangkan pengadilan itu gratis atas nama Nasrul Ilmi ataukah dibayar? Ya nggak ada, no lunch free. No lunch free, tidak ada makan siang gratis hari ini kon njaluk gratisan, ora ono. Nggak ada. Semuanya ada hitung-hitungannya. Ya, termasuk pilkada itu yo yang akan mengumumkan ya NPWP nomor piro wani piro. Nomor piro
wani piro. Lah iku sing nomor piro wani piro iku meneh entuk dhuwit 100.000 terus ditakoki malaikat meneh iku. Apa meneh terus pilihane dadi atau gak genah pisan niku. Ya. Nah, nek nopo dhuwit terus talone ora dadi, ya mungkin pertanyaannya hanya sekedar nyopo kok sampean nopo dhuwit iku. Mau ditekakno karo calon sing gak dadi, ya sampean ikhlasno ta ora? Pun kula ikhlasno, selesai. Tapi nek sampean milih mergo untuk dhuwit, terus sing sampean pilih dadi, dadak 5 tahun gak genah oleh mimpin. Lho sampean sing milih iku dituntut. Ayo sapa? Sing milih sampean sapa? Kelompokno kabeh. Nek lamun iku beban dosa, ya disanggo bareng-bareng. Wong kula 100.000, Pak. 100.000 kok salah kok. Milih sing ora genah. Milih ku sing nah ngono. Milih kok sing ya nah. Apa meneh milih ya nah gara-gara pulus. So tambah nemen maneh iku. Beda kalau ala zikri. Ala zikri itu biasanya ya ulama itu ya kelas ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi sampai nek pengen takok perkara wae, ojo takok wong sing pinter. Ojo takok wong sing senajan to cara logika. Lho wong takon perkara kan mesti kan golek wong sing pinter iya. Tapi ojo sing pinter tok. Nek kira-kira gak nemokno wong sing pinter, ya takok sing ahli zikir itu artinya ulama. Ulama itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah ulama. Dan apa? Kengaliman seseorang itu diukur pada seberapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan bahwa manfaatnya ilmu itu adalah ziyadatul khosyah, tambahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa yang tambah ngilmune kok ora tambah parke nyang Gusti Allah, ora kok tambah hidayahe, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wong ngene iki nek sampean takoki, ya senajan to pinter sundul langit, maka pendapatnya itu tidak akan maslahat untuk kamu. Wong piye? Wong sampean takon itu kan atas masalahmu. Lah masalahmu itu kamu alami. Yang menciptakan masalah kepada diri kita itu Allah. Lo mestinya kalau kita mau menyelesaikan masalah yang itu datangnya dari Allah Ta'ala, ya kita harus mencari solusi yang datangnya dari Gusti Allah. Logikanya begitu. Masalah yang menimpa kita itu kita harus yakin setiap masalah yang kita alami itu masalah datangnya dari siapa? Dari Allah. Lah masalah yang datangnya dari Allah bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian yang juga dari Allah. Kono sing digawe masalah ya sing duwe masalah ya iku. Nggak mungkin. Berarti kita harus mencari solusi masalah kita ya dengan apa? Mencari solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita tidak bisa kemudian minta solusi itu kepada Allah Ta'ala secara langsung, maka apa? Carilah solusi itu melalui orang-orang yang punya reputasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ya ahlu dzikri. Fas'alu alal dzikri. Tadi mengatakan alal ilmi. Maka ini Allah mengatakan kalau kamu pengen tahu cerita umat-umat terdahulu, kitab yang nabi yang terdekat dengan Muhammad itu adalah Nabi Isa. Dan sebelum Nabi Isa itu adalah Nabi Musa. Nabi Isa ada kitab Injil, Nabi Musa ada kitab Taurat. Nek sampan pengen ero tako yang sekarang ini ahli Taurat, ahli Injil, mereka akan bisa menjelaskan itu. Makanya ketika Nabi Muhammad berdagang bersama pamannya Abu Thalib di Syam, itu bertemu dengan pendeta, ya, dengan pendeta Bakhira atau Bukhaira itu.
ya beliau menemukan ciri-ciri Nabi akhir zaman ada pada keponakannya Abu Thalib. Yang saat itu Nabi Muhammad baru berusia likuran tahun. Dan beliau melihat itu, maka Said Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad, dipanggil, ajak pulang anak ini. Jangan lama-lama di sini, saya takut dia akan dibunuh. Karena orang-orang mencari dia. Karena mereka orang-orang yang merubah Taurat, merubah Injil itu tidak mau udah ada nabi akhir zaman. Ajak pulang dia. Ini keamanannya terancam. Jangan mulai sojo terus dagangmu. Ya, ajak pulang cepat. Karena ini membahayakan. Ya mereka yang tahu seperti itu. Kayak Ka'ab al-Ahbar. Ternyata Ka'ab al-Ahbar yang dalam dalam kisah Ad-Dibai diceritakan alamani abi at-Taurata ila sifran wahidan. Ayahku mengajarkan kepadaku kitab Taurat kecuali satu lembar. Karena yukhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk wa yudkhilu fi sunduk. Dan satu lembar itu sengaja tidak diajarkan, kemudian oleh abi saya disimpan dan dikunci di dalam kotak. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika bapak saya meninggal, saya buka. Faidzan nabiyun akhir zaman. Ternyata di situ ada dokumen dari kitab Taurat yang menjelaskan tentang profil nabi akhir zaman. Karena mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Maka sampai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Ka'ab al-Ahbar belum iman kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi wafat, dia tidak iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Masih menunggu wa sultanuhu bisyam. Betul, mauliduhu bi Makkah, yo wajrul bil Madinah, iya. Tapi kan sampai mati Islam belum berjaya. Mungkin ini akan lahir lagi kelahiran Mekah dan hijrah ke Madinah. Tapi dalam dekade yang lain, bukan dia yang kemudian bisa Islam ini bisa menguasai dunia. Dengan kekuasaan, simbol kekuasaannya ada di Syam. Syam itu sekarang ya kawasan yang sekarang berkonflik itu. Ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina, ada Israel. Ya. Itu kawasan yang disebut sebagai Syam itu. Maka ketika kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil kemudian mendirikan khilafah di Syam dan bisa mengalahkan kekuatan Romawi dan Persia, baru Ka'ab al-Ahbar itu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lagi-lagi saya katakan bahwa orang itu kalau mempelajari sesuatu itu harus sampai pada puncaknya. Ya, seperti cerita Islamnya Salman Al-Farisi. Dan orang versi dia itu. Ya, itu juga begitu. Karena dia mencocokkan petunjuk, dia tahu petunjuk kemudian dicocokkan sampai kemudian cocok baru. Seperti Ka'ab al-Ahbar itu walaupun Nabi itu sudah hijrah ke Madinah sampai wafat, beliau tidak iman karena masih nunggu satu. Wa sultanuhu bisa. Dan beliau yakin bahwa Taurat itu benar. Selama memang itu kitab yang asli diterima oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah perubahan ya dibeda lagi kalau sudah perubahan. Qala fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamuna. Dzalika in kuntum Taurat lan Injil. Fa innahum ya'lamuna fa innahum mongko sakjane ahlu dzikri
Fa innahu mongko sakjane ahlu dzikri ku ya lamuna iku padha ngerti sapa ahlu dzikri ku ing dzalik wa antum ila tasdikihim aqrab min tasdikil mukminin wa antum taisira kabeh iku wa antum taisira kabeh ila tasdiki mari membenarkan ahlu dzikri iku aqrabu iku luwih parek lebih mungkin kamu membenarkan mereka ahli Taurat dan ahli Injil min tasdikil mukminina tinimbang benernoe wong-wong mukmin bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad. Kalau sahabatnya Nabi Muhammad membenarkan Nabi Muhammad, itu kan mereka tidak butuh bukti. Tidak butuh bukti, sebagai percaya ngono wae. Beda kalau kamu misalnya menanyakan yang kalian tidak tahu, yang itu termaktub di dalam kitab Taurat, termaktub dalam kitab Injil, kamu tanya kepada ahlinya. Tentu setelah kalian mendapatkan penjelasan dari yang ahli tentang Taurat, ahli tentang Injil, tentang apa yang termaktub di dalamnya, tentu logikanya kamu akan percaya mereka. Karena apa? Ono buktine, wis terbukti, nanti terkonfirmasi benar. Nah, kalau sahabat-sahabatnya Nabi itu kan diceritani swarga, diceritani neraka, percaya. Lah kepercayaannya kan hanya berdasarkan mergo itu sing nyampe Nabi Muhammad, saya percaya. Saya tidak butuh bukti. Yang iman yang seperti ini itu kan rentan juga ketika kemudian dapat dipengaruhi. Seperti hari ini orang percaya, yang percaya pahala, yang percaya dosa, kemudian yang percaya tentang manfaatnya pengabdian dan seterusnya, keikhlasan dan seterusnya. Itu kalau dia tidak setiap hari menguatkan keyakinannya dengan mempelajari Quran, belajari hadis, nah, kemudian ketemu sama orang-orang yang pahamannya sudah paham kapitalis, paham ateis, lama-lama kan keyakinan akan luntur. Lama-lama akan luntur dan kemudian mengatakan, iya bener sampeyan, aku sholat kurang tahun ngene ae. Ya ora ana perubahane. Akhirnya kemudian gak gelem sholat. Ya kan tadi dipengaruhi itu. Nah, qala wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Allahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kawan.